nama saya Dedi Kurniawan di KTP, tapi yang paling bekennya itu Gejuy, GJUY. Saya aktif di organisasi pecinta alam di Ranger STI Naba Bandung, juga aktif di beberapa organisasi lingkungan dan konservasi gitu kan, lebih ke arah leleuweungan lah gitu ya bahasanya, karena memang basicnya di pecinta alam awalnya. Dari Tarka juga lah, dari mulai Tarka, Pramuka dan sebagainya, kayak gitulah. Kalau pengalaman dalam konteks organisasi ya. Kemudian kalau dalam konteks lainnya terkait kebencanaan ini saya hanya pernah terjun itu di beberapa kebencanaan yang berbasis bencana ekologis. Bencana-bencana seperti banjir, kemudian gempa dan sebagainya, walaupun memang tidak terjun langsung sebagai pola-pola seperti teman-teman lain lakukan. Kita hanya solidaritas, lebih ke solidaritas, kemudian lebih ke melakukan proses-proses dampak. Kunaon sih banjir? Kenapa harus banjir? Kenapa kalau gempa sih kenapa harus gempa, kita nggak tahu ya, di negara kita katanya belum bisa mendeteksi. Tapi kalau bencana yang itu kan kita bisa deteksi, kenapa harus banjir di sini? Padahal di sini seperti ini, kenapa harus longsor dan sebagainya, kayak gitu sih. Saya lebih ke dampaknya, bukan ke penanganannya. Tapi walaupun penanganan dalam konteks bantuan itu stimulus agar kita bisa masuk dan mendapatkan informasi terkait dampak, karena dampak itu penting sekali informasinya. Terus ini Pak, ya. Saya suka ngelihat Bapak di wall Facebooknya tuh ya. Oh iya. Banyak gambar-gambar binatang gitu. Itu keterlibatan Bapak sebagai pecinta binatang atau apa ya? Saya juga bingung, bisa dijelaskan gitu Pak? Saya sebenarnya sekolah di ekonomi beberapa tahun ya, lama banget ya. Tapi saya pernah ketemu teman gitu ya. Ternyata sebuah hutan itu akan berfungsi apabila bukan hanya ada pohon, tapi harus ada binatangnya. Jadi anggap aja ada 1 juta hektar pohon aja semua, nggak ada burung, nggak ada macan, dan kosong aja cuman pohon. Itu bukan hutan yang akan memberikan efek ekologis katanya. Seperti itu. Akhirnya saya, yang cinta pohon kan sudah banyak kan, hari menanam pohon dan sebagainya sudah banyak. Jadi bagaimana hutan ini punya fungsi ekologis, ya harus ada pohon dan isinya di hutan teh. Jadi makanya aku senang ke binatang gitu kan, senang ke binatang itu, binatang yang memang saat ini sedang hampir punah. Kalau cacing makan nggak punah ya, karena di dalam ya, hampir punah kayak gitu. Agar fungsi ekologis si hutan itu jaga dan kita mendapatkan hasilnya. Kita mendapatkan hasilnya dari fungsi hutan tersebut. Gitu Pak. Kalau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebutlah peduli satwa, lindungi hutan dan lain sebagainya, bagi Bapak perlu nggak sebuah suplemen materi untuk melaksanakan kegiatan itu? Dan kalaupun ada, mungkin donornya dari mana tuh Pak biasanya Pak? Kalau untuk urusan urusan itu sebetulnya penting sekali materi, karena ya saya kuliah di STIE kan, bukan di kehutanan. Ya materi-materi itu kita bisa dapat sangat mudah saat ini. Hasil-hasil riset kawan-kawan itu suka dirilis, dipublish di Google kan. Nah itu kan saya suruh baca-baca. Setelah kita baca ya kita main-main, karena memang basic saya juga pecinta alam, main ke alam. Ternyata inilah yang disebut fungsi ekologis yang pernah saya baca itu. Akhirnya kita mencoba membuat sesuatu di sana, apa yang harus dilakukan gitu kan. Apakah pengamanan hutannya ataupun perlindungan hutannya melalui pola, ataupun memang ada pemanfaatan gitu kan. Di hutan itu ada 3 poin yang memang bisa kita lakukan. Sumber daya alam kita yang sangat kaya ini bisa dimanfaatkan melalui 3 aspek. Kita harus melindungi,
mengawetkan dan memanfaatkan. Boleh saja dimanfaatkan, tapi dalam konteks tertentu lah pemanfaatan tersebut. Nah ini yang memang jadi akhirnya saya coba bikin sebuah program gitu kan. Nah program-program itu kalau kami ini biasanya program-program yang menyentuh ke arah-arah yang memang urgensi gitu kan. Kemudian kita coba kerjasama dengan beberapa donor kalau bahasa kami ataupun CSR gitu kan, yang memang mereka juga punya prem yang sama gitu kan terhadap prem yang sama terhadap kecintaan atau pelestarian terhadap kawasan sumber daya alam di kita. Bencana ekologis, saya menggarisbawahi bencana ekologis. Menurut Bapak Gejoy, berarti apakah masyarakat kita ini nggak sadar bencana atau bagaimana ya secara ekologis dan segala macam? Kok kayaknya masyarakat kita ini sebenarnya bencana ini di mana-mana terjadi sebenarnya. Yeah. Buat kita mungkin framing bencana itu kalau gempa bumi, banjir. Tapi sebenarnya hutan habis, ekologi area hutan rusak juga kan itu bencana kalau betul, yang saya tahu. Nah, gambarannya seperti apa itu? Kalau ya bacaan saya sih, sebetulnya bacaan saya itu kan yang memang terlintas itu dan memang fakta di lapangan itu adalah bagaimana kebijakan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang regulasinya bolong-bolong dikit gitu kan. Bolong-bolong dikit itu untuk dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang agar masyarakat itu merasa mereka sudah menanam tapi atau sudah menjaga, tetapi regulasinya karena kendor-kendor dikit bebas-bebas saja gitu kan. Contoh seperti ini. Di sebuah kawasan hutan gitu kan, yang namanya kawasan hutan ya jelas ada beberapa fungsi, tapi dikelola oleh institusi yang memang bisnis gitu kan, baik perusahaan, BUMN ataupun pihak ketiga lainnya. Nah regulasi-regulasi inilah yang memang saya tadi bilang ada bocoran ada bolong-bolong dikit dalam konteks undang-undang terkait kehutanan. Ada hal-hal yang memang tidak tegas dan tegak gitu kan. Secara implementasi undang-undangnya sudah bagus, di bawah secara aturannya sudah bagus, implementasi di bawahnya kan masyarakat kita belum sadar. Sebetulnya tadi bicara masyarakat, pemahaman masyarakat dalam konteks bencana ekologis dan sebagainya, sebetulnya itu ada urusannya banyak faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor edukasi dari masyarakat tersebut, sehingga mereka itu kalau 3 poin ini tidak mereka pahami ya mereka pasrah gitu kan, daripada nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa makan dan sebagainya, ya apa yang mereka buat. Belum lagi jumlah penduduk kita yang cukup padat gitu kan, semakin kesini semakin padat. Kemudian kebijakan-kebijakan yang terus digelontorkan untuk mempermudah sebuah proses gitu kan, sebuah proses-proses tadi yang saya sebutkan, sehingga sampai saat ini jumlah bencana itu semakin banyak dalam konteks ekologis. Salah satu contoh kita gambarkan bahwa dari zaman kapan Pasteur banjir, kemudian balik lagi ke Pasteur, Cicahem banjir lumpur, kemudian tidak menutup kemungkinan nanti Pasar Ujung Berungnya juga sama kayak Cicahem, kemudian Cileunyinya sama. Ya kita kan di Bandung nih, ini bicara Bandung itu kan cekungan gitu kan. Harusnya itu disadari masyarakat, dipahami masyarakat. Tapi siapa yang harus bisa memberikan penjelasan? Ya tentunya pemerintah. Siapa atau si Gejoy ini kalau ngasih tahu ke masyarakat ya, bikin buku juga nggak bisa, nulis juga nggak kebaca mungkin sama mereka. Nah harapan saya sebetulnya kebijakan ini adalah pro terhadap lingkungan dan pro terhadap masyarakat sebetulnya. Karena konteks inilah yang memang tidak dijalankan oleh pemerintah gitu kan. Belum dijalankan atau tidak dijalankan saya nggak paham juga gitu kan. Mungkinkah ini tuh by design? Oke. Kalau 89,9% itu by design. Karena dalam konteks pemerintahan kita ini kan bicara masalah konteks demokrasi yang berbasis kebijakan itu ada di sebuah organ-organ politik ya, organisasi-organisasi politik,
dilakukan itu sangat mungkin gitu. Pengelolaan bencana di tingkat NGO ini seperti apa sih? Oke. Kalau di pengelolaan bencana di tingkat NGO tadi sebetulnya biasanya kalau NGO ini tadilah bencana, pada saat terjadi bencana kita pakainya polanya itu adalah sama, bentuknya itu adalah pendampingan, tetapi pendampingan yang dilakukan NGO adalah mengambil sebuah data dari masyarakat tersebut untuk dijadikan acuan untuk regulasi, acuan untuk kebutuhan juga, ya jelas lah kebutuhan karena kan bencana ada sebuah kebutuhan yang harus segera ditanggulangi. Ada juga dalam konteks pengawasan. Contoh di Jogja pada saat Gunung Merapi meletus itu kan 7 km kawan-kawan Jogja itu tidak meminta bantuan terhadap kita, termasuk pemerintahnya. Tapi begitu radiusnya karena mereka sudah siap kalau dalam konteks 7 km radius itu kan. Tapi setelah melebar sampai 9 ke 12 km, mereka acak-acak belum siap. Nah, sebetulnya ini contoh konkret di Jogja ini Jogja ini kalau konteks bencana ekologis mereka sangat baik dan saya pikir sangat siap gitu kan, si masyarakatnya dan si pemerintahnya gitu kan. Pada saat Merapi gitu kan. Pada saat meletus dan radius erupsinya 7 kilo, mereka belum ngomong saya perlu bantuan nih, enggak gitu kan. Itu masyarakat yang memang sudah bisa siaga terhadap konteks bencanaan. Tetapi begitu hembusannya lebih tinggi ke radius 9 sampai 15 kilo, nah mereka itu belum siap gitu kan. Memang penting sekali bahwa pemerintah juga punya pola titik-titik rawan bencana dan konteks-konteks penanganannya. Bukan hanya membangun sebuah badan tanpa mempunyai kinerja, pola pendataan dan asesmen yang nyata, baik asesmen rawan, sosial dan ekonomi gitu kan. Karena kalau saat ini saya lihat masih ngomongin rawan saja. Di sini rawan longsor, lihat dulu dong ekonominya, lihat dulu sosial masyarakatnya. Kenapa rawan longsor? Ya karena masyarakatnya harus segera diedukasi bahwa bercocok tanamnya nggak bagus tuh gitu kayak gitu. Ini juga fungsi pemerintah juga dalam konteks badan penanggulangan dan sebagainya seperti itulah. Nah, konteks NGO seperti itu polanya. Kemudian si NGO ini setelah itu melakukan pola advokasi terhadap terhadap pemerintah gitu kan. Advokasi itu ini untuk menjadi penyeimbang dalam konteks regulasi yang sudah ada, implementasinya tidak jalan atau regulasinya belum ada dan harus dibuat regulasinya. Nah, hal-hal seperti itulah yang memang NGO biasanya lakukan gitu kan. Dalam konteks kebencanaan ya. Sama bentuknya lah pendampingan. Kalau di kita itu kan pendampingan, kemudian polanya namanya biasanya community organisasi, mengorganisir masyarakat yang terkena dampak, kemudian bagaimana mereka diberikan pemahaman dan pengetahuan sama kita bahwa kalian berada di zona zona rawan bencana, kalian juga punya hak hidup dan hak sehat dan kalian itu dilindungi oleh negara gitu, bukan, sehingga mereka yang kita edukasi untuk bergerak dan menjadi sebuah jaringan terhadap jaringan kita untuk melakukan hal yang sama yang kita lakukan terhadap pemerintah gitu. Dari mulai tanggal 17 lah ya, dari mulai tanggal 17 Maret 2020 coba saya lihat bacaan-bacaan dari berita, media dan sebagainya, saya coba baca. Ya, saya masuk Facebook juga setelah pandemi ini, dulu itu jarang di Facebook gitu kan. Ini skenarionya sudah sudah terlihat gitu, kayak nonton film sinetron jam 2 malam gitu kan. Ini akhirnya pasti kayak gini gitu kan. Seperti itu. Saya melihat pemerintah ini belum siap dan panik dalam konteks pada saat negara kita ini terpapar oleh pandemi COVID-19 gitu kan. Tapi saya melihat pemerintah pada saat panik mereka saling lempar opini, berstrategi agar masyarakat tidak terlalu panik banget. Kemudian akhirnya bicaralah bantuan, bicaralah
bicara masalah penurunan dan sebagainya. Kepanikan masyarakat ini keluar melalui statement-statement yang memang tidak berdasar dengan sebuah SK gitu. Jadi kepada masyarakat kalau mendengar pimpinannya bicara itu bukan sebuah keputusan, itu sebuah obrolan di media gitu kan. Karena keputusan itu harus melalui surat keputusan. Kalau setingkat gubernur, kalau setingkat presiden ya surat peraturan presiden dan sebagainya. Itu yang memang harus bisa kita baca. Sekarang mana peraturan presidennya hanya PSBB melalui Menteri Kesehatan dan sebagainya, itu saja kan. Ngomongin jaring pengaman sosial, dinas sosial, polanya surat keputusan juga. Dengan konteks-konteks itulah yang memang surat keputusannya pun tidak detil dilakukan menjadi juklak juknis oleh aparatur setempat, lurah dan camat sampai RT RW nggak punya juklak juknisnya. Aturan kan regulasinya terlalu sulit dipahami oleh masyarakat RT dan RW. Nah, fungsi kami adalah memberikan edukasi bahwa regulasi tersebut harus diturunkan menjadi juklak juknis di kewilayahan masing-masing gitu. Kalau dalam konteks pandemik ini saya lihat seperti itu. Sudah hampir berapa bulan saya cek itu di webnya pemerintah pusat itu data yang ada pun seperti naik terus, tetapi jumlahnya itu kayak main cheat itu robot gitu kan, yang mati sekian hari ini, besok yang positif sekian, sembuhnya sekian dan sebagainya. Itu kalau misalkan dilihat dari konteks tiap hari dari tanggal 17 sampai tanggal sekarang ini 21 Maret ini semua terus meningkat jumlahnya, tapi tidak meningkat seperti banyak tiba-tiba 1 juta Amerika kan, 1 juta orang meninggal dan sebagainya, tidak seperti itu, tapi sedikit-sedikit gitu kan, naik tapi sedikit-sedikit. Hari ini 30 meninggal, besok 27, besoknya lagi 13, besoknya lagi 6 gitu kan. Siklus ini yang membuat saya jadi curiga bahwa data ini dibikin oleh robot atau kondisi kenyataan yang ada. Karena memang data kesehatan itu tertutup kan, gitu kan. Yang paling tahu mungkin kalau misalkan tetangga kita meninggal kan, masyarakat. Tapi kan komunikasi antar masyarakat se-Indonesia ini kan sulit juga gitu, apalagi tadi ada sebuah pola pembatasan gitu kan. Dan komunikasi dalam konteks IT ini juga dibatasi. Kalau misalkan dalam konteks data ya ada regulasi undang-undang IT gitu kan. Hal-hal seperti itu sehingga saya juga nggak berani menyebutkan itu data kurang valid, tapi saya melihat datanya kok gini gitu kan. Datanya naiknya tuh ya kayak digambar duluan gitu kan. Nggak tahu besok tuh udah disiapin nih sekian lah gitu seperti itu. Karena yang paling penting paham itu kan masyarakat yang ada orangnya, kemudian ya Ikatan Dokter Indonesia pasti. Ataupun ya kawan-kawan yang ada di garda terdepan, kawan-kawan di medis gitu kan, dokter dan sebagainya. Ya kebetulan saya juga ada di dalam sebuah forum tersebut gitu kan. Kalau saya melihat yang pertama begini, proses pendampingan terhadap masyarakat itu satu penting. Dan siapa yang menjadi pendamping adalah harus orang lokal. Kalau bencana ekologis kan bisa orang luar kan masuk. Kenapa? Karena memang kita juga tidak tahu tidak tahu apakah masyarakat ya tadi sosial masyarakatnya siap dan tidak didampingi oleh orang luar dan sebagainya gitu. Tapi kalau masyarakat lokal, pecinta alam lah. Contoh salah satu orang pecinta alam berada di wilayah RWA, dia sebagai pendamping dan dia tahu wilayah. Karena ini kita perlu cepat dalam konteks pendataan gitu kan. Jangan sampai banyak korban terus meninggal gitu kan. Itu penyebarannya cukup cepat sehingga pola pendampingan tingkat kewilayahan terkecil itu sangat penting. Satu itu. Dan pola pendampingan yang sudah dilakukan melalui mekanisme pendampingan ke tingkat kewilayahan ini cukup penting sekali. Dan kawan-kawan di Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya ini kan sudah melakukan hal tersebut. Ya, saya juga sebagai pendamping di wilayah saya sesuai dengan kemampuan dalam konteks sebuah paguyuban gitu kan, bukan satu RW, karena saya juga bukan ketua RW dan sebagainya. Walaupun sebetulnya gugus tugas RW ada dan tidak bekerja dan jalannya kurang maksimal karena pemahaman tadi regulasi juklak-juknisnya belum jelas. Harapan saya sih sebetulnya begini, si konteks
pandemi 19 ini memang kita jangan terlalu berharap terhadap bantuan dan sebagainya, karena semuanya merasakan, seluruh dunia merasakan. Kalau hanya Indonesia yang dapat, mungkin negara-negara lain bisa support dan bantu kan, tapi ini seluruh dunia merasakan, sehingga sudah saatnya kita memulai kembali budaya yang menurut nenek moyang kami, budaya gotong royong, budaya yang guyup, tetangga dengan tetangganya, kemudian kawan dengan kawannya saling memperhatikan dan saling membantu, itu penting gitu kan. Dan konteks pendampingan ini membangun dan mengarahkan ke arah bagaimana warga ini bisa hidup mandiri dalam konteks kewilayahan dan mempunyai segala hal yang berkecukupan. Contoh, minimal kalau di satu wilayah nggak ada yang ngerti tentang medis, kita ajari dulu medis praktisnya gitu kan. Kalau di satu wilayah belum ada yang memahami terkait bagaimana cara membangun sebuah ketahanan pangan untuk wilayahnya, kita edukasi dulu dalam konteks hal-hal seperti itunya. Jadi konteks pandemik ini kita harus jadikan sebagai sebagai cobaan bagi masyarakat kita untuk kembali kita menjadi sebuah negara yang sangat guyup, akur dan sinergis antar masyarakatnya. Orang yang ikhlas itu adalah sebuah relawan yang memang tidak memikirkan. Ya sebetulnya memang kultur manusia itu kan dibentuk sebagai makhluk sosial kan Pak ya. Makhluk sosial yang memang harus berinteraksi dan sebagainya. Tetapi ya tadilah terlalu kepanjangan kita di negara ini, kemudian dibelah-belah di kotak-kotak dan sebagainya, sulit kita untuk merajut kembali. Dan yang paling tepat adalah seorang relawan yang ikhlas sebagai garda belakang, karena yang garda depan itu ada di gugus teman-teman medis, yang memang mempunyai basic kerelawanan, satu-satunya pecinta alam. Ada kawan bantu kawan. Yep. Coba ceritakan sedikit bagaimana itu tuh bisa muncul. Kawan itu bisa muncul. Ya, tanggal berapanya saya lupa lagi ya. Begitu juru bicara dari gugus tugas nasional Yuri ya, Pak Yuri itu mengisyaratkan bahwa semuanya harus pakai masker. Dan kalau tidak pakai masker akan ada sanksi, dan regulasi itu diturunkan menjadi sebuah surat keputusan bupati, semuanya harus pakai masker dan sebagainya. Sebetulnya saya paham ini untuk mencegah penularan gitu kan, tetapi pemerintah kan harusnya ngerti masyarakat itu sedang panik oleh statement mereka, kemudian harus pakai masker, belinya aja susah kan. Waktu pas ngomongin masker itu kan sekarang belinya susah dan sebagainya, akhirnya lah ini pemerintah ini harusnya kan kalian harus pakai masker, maskernya akan dibagikan oleh wilayah tingkat kecamatan dari pusat, seperti itulah gitu kan, disediakan dan disiapkan gitu. Tetapi kan ini tidak harus pakai masker, sehingga saya pikir ini memang penting kita bergerak dan turun ke jalan gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kemampuan dan keterbatasan kita dalam konteks regulasi yang terkait jaga jarak dan sebagainya. Akhirnya saya membuat kita bantu, yang paling penting siapa yang kita bantu? Kawan dulu gitu kan. Karena di dalam dunia ini kan ada kawan dan ada musuh. Kalau musuh dulu dibantu ya kita kalah lah, kawan dulu kita bantu. Jadi kawan bantu kawan. Ada yang punya masker, bantu kawan yang lainnya gitu. Kawan bantu kawan adalah sebuah ikatan emosional yang memang saya berharap kawan bantu kawan ini menjadi sebuah jargon yang memang turunannya nanti lebih besar kan. Asalnya kawan, kalau kawan tuh kan sempit biasanya, sedikit gitu kan. Tapi kalau rakyat bantu rakyat kan nggak kenal juga saya bantu, gitu kan. Kalau rakyat bantu rakyat, oh itu siapa? Rakyat Indonesia, orang bantu kita gitu. Tapi karena keterbatasan ya saya coba
sempitkan jadi kawan bantu kawan yang kenal-kenal aja dulu gitu kan. Karena kemampuan gitu kan. Nah, harapannya sih sebetulnya menjadi rakyat bantu rakyat dan sebagainya. Seperti itu, Kakak. Sekarang sedang Ya, seperti yang tadi saya ceritakan terkait skenario pemerintah dalam konteks dalam konteks negara ini, bahwa skenario dari awal sampai akhirnya sudah keukur kayak nonton film apa ya, film sinetron yang pasti kieu lah, kayak pasti nantinya dia gini, dia gitu, dia gini gitu kan. Nah, sekarang kan sudah kelihatan gitu kan, PSBB udah selesai, masyarakat ramai lagi, kemudian nanti ada ngomongin herd immunity, itu kan udah kebaca gitu kan, walaupun masalah. Nah, sehingga kami di sini, itu bukan saya, kami di sini sedang membuat sebuah model pendampingan yang memang harapan kami, model pendampingan ini bisa dijalankan oleh pemerintah. Karena jujur sekali, RT RW begitu saya cek itu tidak mempunyai data asesmen yang valid, kuat, dan detail. terkait pandemi ini. Jangankan hanya terkait pandemi, terkait hal apapun, kesehatan, ngomongin, tanya ke Pak RW, di sini rawan TBC nggak? Alhamdulillah nggak ada, gitu kan. Padahal sebetulnya di situ pernah ada DBD berapa kali dan sebagainya. Sebetulnya kan itu. Jadi terkait pandemik ini memang penting sekali kita membuat sebuah prototipe di sampling kekuatan jaringan yang ini bisa dijadikan acuan oleh pemerintah untuk dijalankan. Nah, updating ya, karena kalau pandemik itu updating, tapi jangankan updating, data lama pun itu data-data 2015-an. Kalau ngomongin ekonomi nih, ekonomi bantuan tiba-tiba data 2015, siapa tahu dari 2016 ada juga yang di PHK kan, kayak buruh kayak gitu kan, banyak kan setiap tahun itu harusnya penting diupdate. Nah, ini makanya harapan saya adalah gugus tugasan di kawan-kawan pecinta alam Bandung Raya ini sedang membuat pola pemodelan di khusus konteks bencana virus pandemi 19 ini menjadi model yang mungkin bisa diadopsi ataupun didorong oleh regulasi kebijakan dan dijadikan contoh gitu kan. Harapan saya sih seperti itu, karena memang kita ya salah dan benar, karena sekarang belum ada yang bisa membuat antivirus. Salah dan benar kita harus coba gitu kan, dan kita sedang mencoba membangun sebuah itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik gitu. Itu harapan saya.